Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang perekonomian Indonesia di era Joko Widodo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Patricia Halim dengan NIM 1921057 dan teman saya Feren Veronica Gunawan dengan NIM 1921031. Yang pertama, kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi di era Presiden Joko Widodo. Dan yang kedua, tentang kebijakan-kebijakan, yaitu apa saja kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Dan yang ketiga adalah masalah ekonomi, yaitu masalah apa saja yang dihadapi Presiden Joko Widodo. Yang pertama, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Masa awal pemerintahan Jokowi Jilid 1 ditandai dengan optimisme tinggi atas prospek ekonomi. Target pertumbuhan ditetapkan di kisaran angka 7% pada masa kampanye 2014. Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%, tetapi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas beberapa waktu lalu memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2019 paling mentok 5,3%. Dan masa pemerintahan Jokowi Jilid 2, pemerintahan sudah menyiapkan rencana pembangunan untuk periode 2020 sampai 2024. Masa pemerintahan kedua bagi Presiden Joko Widodo. Untuk periode kedua, mari lupakan soal pertumbuhan ekonomi 7% seperti yang dijanjikan Joko Widodo pada masa kampanye 2014. Lalu ini adalah persentase perkiraan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada bulan 12 tanggal 31 2019 ada di angka 5,05 dan bulan 12 tanggal 31 2024 ada di 5, di antara 5,15 dan 5,2. Dan hasilnya antara lain permasalahan paling penting di Indonesia adalah perekonomian rakyat, yaitu 32,1%, lapangan pekerjaan 15,8%, harga bahan pokok 11,3%, korupsi, kolusi, dan nepotisme 7,8%, dan banjir 6,4%. Jika dibandingkan survei Maret 2015, kondisi ini mirip di mana responden menyebut permasalahan terpenting adalah permasalahan ekonomi 21,6%, harga pertumbuhan pokok 16,6%, sulitnya lapangan pekerjaan 8,4%, dan KKN 14,6%. Selanjutnya, kebijakan Jokowi Jilid 1. Ada 3 paket yang akan diluncurkan Presiden Jokowi dalam bidang ekonomi tahap pertama, yaitu yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Dan yang kedua, mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga, meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti. Contoh kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala adalah satu kebijakan yang dinilai sangat kontroversi oleh berbagai kalangan masyarakat, LSM maupun SKPD yang ada di pemerintahan. Keputusan ekonomi yaitu menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM pada saat minyak dunia sedang turun yang mengakibatkan demo terhadap Presiden Joko Widodo yang membuat politik menjadi tegang. Selanjutnya, kebijakan Jokowi Jilid 2.
Kebijakan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Veronica. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Kebijakan Jokowi Jilid 2. Yang pertama, pengurusan izin investasi di kawasan industri hanya 3 jam. Kedua, pemangkasan tahap perizinan di KLH dan kehutanan, yaitu 14 tahap menjadi 6 tahap. Ketiga, urus tax allowance maksimal 25 hari. Keempat, urus tax holiday maksimal 25 hari. Kelima, penerbitan PP 69 2015, impor alat transportasi bebas PPN. Keenam, insentif pengurangan pajak bunga deposito. Selanjutnya, masalah ekonomi. Masalah ekonomi Jokowi jilid yang pertama, yaitu yang pertama masalah energi, kedua masalah pangan, ketiga masalah infrastruktur, keempat masalah pasar bebas ASEAN. Masalah ekonomi Jokowi jilid yang kedua. Di tahun pertama dari 5 tahun masa jabatan, Jokowi Maruf harus dihadapkan dengan kemunculan virus corona penyebab COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia, tetapi juga turut memberi dampak bagi perekonomian nasional. Dampak COVID-19 bagi perekonomian Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi minus, Indonesia resesi. Angka inflasi 2020 terendah dalam sejarah. Surplus neraca perdagangan 2020 terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah menjadi 2,66%. 2,56 juta orang jadi pengangguran karena pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tembus menjadi 27,55 juta orang. Hutang pemerintah 2020 duduki peringkat 154 di dunia. IHSG melemah ke 5.979. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.